Assalamualaikum para Trabas, kembali bersama Trabas Alam dalam Trabas Mistis. Cerita Trabas Mistis kali ini masih dari ceritanya Mas Wahyu. Infonya ada di deskripsi. Masih dari tweetnya beliau, kali ini berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi. Kisah ini terjadi pada tahun 2015. Kisah ada 3 seorang pendaki yang telah melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Ketiga pendaki itu antara lain, sebut saja mereka Edi, Kosim, dan Ali. Mereka mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia, ya, Gunung Merapi, Jawa Tengah. Saat itu Gunung Merapi masih dibuka untuk pendakian. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi. Sebelum Trabas lanjut bercerita, alangkah baiknya Baraya berdoa terlebih dahulu agar kita selalu ada dalam lindungannya dan dijauhkan dari virus yang sedang melanda. Cerita Trabas Mistis dimulai. Kala itu saat libur panjang semesteran sekolah, aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 ikut menikmati libur panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim, sahabatku, datang. "Ayo naik Merapi," ajak Kosim kepadaku. "Hah? Gila Kosim, ngajak pendaki kok ngedadak? Sama siapa aja?" "Aku sama Ali," jawab Kosim. "Besok rencananya kita berangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke Pasar Gubra," tambah Kosim. "Memang gila pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi," sanggahku. "Gini aja Ed, kamu kan sudah pernah mendaki ke Gunung Merapi. Aku sama Ali naik duluan ya ke Pasar Gubra," usul Kosim. "Aku sama Ali ngecamp di situ. Nanti kamu nyusul aja ya," usul Kosim lagi. Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah pikiran apa saat itu, hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Waktu pun berganti. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan di HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya masih berpikir bagaimana cara minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi,
pasti tidak akan diizinkan. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak sama ibu yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal kan faktanya aku mau naik Gunung Merapi. Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginap di sana. Ucapku sambil gemetaran di dalam hati. Adiknya baru selesai khitanan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya untuk melekan, jawabku. Jadi melekan itu ngobrol hingga larut malam, atau istilahnya begadang gitu. Saat itu aku mengarahkan seluruh segenap jiwa ragaku. Segala perkataan manis aku keluarkan, berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah kudapat, aku yang hanya berbawa atlas rangsel, berisikan SB atau sleeping bag, dan sedikit makanan pun aku berangkat. Saat berangkat, aku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah berada di dalam hutan. Tepatnya jam 3 sore, aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp, ternyata sepi, hanya segelintir orang yang aku dapati. Selesai mengurus administrasi atau simaksi, aku mulai jalan. Baru 15 menit jalan, aku bertemu dengan warga lokal yang baru turun dari hutan, namanya Pak Gun. Mau kemana mas? Kok sendirian? Tanya Pak Gun. Saya mau ke puncak, Pak. Temanku sudah nunggu di Pasar Gobra, jawabku ke Pak Gun. Hati-hati ya, Le. Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat aja dengan tujuanmu. Dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli, walaupun hanya satu yang kamu beli. Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya bisa mengangguk, karena aku merasa sudah pernah ke sini dan tidak terjadi hal-hal apapun. Ya Pak Gun, saya akan hati-hati. Terima kasih Pak, jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 4 sore dan aku baru saja memasuki area hutan. Tepat azan maghrib, aku tiba di pos 1, Watu Belah. Sampai sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap. Malam hari ditemani lampu headlamp dan senter. Hiburanku di jalan hanyalah musik aku putar lewat HP. Ingin ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP-ku dan bernyanyi dalam hati. Sambil sesekali meliuk-liuk pinggulku untuk berjoget, menikmati alunan lagu. Setelah perjalanan menuju pos 2, masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya, aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak dia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemaninya. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak, dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak, sama siapa? Teman-temannya mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam,
Tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa dive, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat itu, aku melihat wajahnya dengan lebih jelas. Tampak sekali wajah pucat dan bibirnya yang biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya, dan rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, aku panggilkan ya," ucapku kepadanya. Perempuan itu tidak menjawab dan hanya mengangguk pelan. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang. Dan ternyata perempuan itu tidak ada lagi di sana. Waduh, pergi kemana perempuan tadi? Cepat sekali hilangnya, ucapku. Rasa takut kembali datang. Langkah aku percepat sedikit lari. Gak peduli napas ngos-ngosan. Lelah hanya ku tahan karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu, dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat ku perhatikan, tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung. Hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang kulihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan, sebelah kiri tepi jalur. Gubuk itu seperti umumnya gubuk-gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang laki-laki tua berpakaian Jawa, seperti seorang penunggu di kawasan situ. Dengan ragu, aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun, karena Kosim dan Ali sudah menungguku di atas sana. Dengan hati-hati, aku melangkah hingga sedikit lagi melewatinya. Aku terkejut, karena orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku sontak berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan, tapi terdengar begitu menusuk di telingaku. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" Tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan, tidak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan untuk menoleh ke arahnya pun, aku tidak berani. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Tanpa bersuara, aku terus melangkah pelan-pelan, bermaksud meninggalkan orang tua itu. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu tak mendengar pertanyaanku? Kesinilah," ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang, keringat mengalir deras di antara dahi, sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya aku saat itu. Bayangkan saja, aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi saat aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu. Aku berpikir positif kalau orang tua itu manusia. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Aku tidak punya keberanian untuk melihat wajahnya. Ia kembali memberiku pertanyaan yang sama. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" Tapi aku terus berjalan melewatinya. Saat melihat ke belakang, orang tua itu menghilang. Tapi yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam. Lalu kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Gubuk yang aku lihat tadi
adalah batas antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang kutemui tadi? Semuanya tidak akan sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana caranya aku bisa sampai di tepian jurang ini? Aku terdiam cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang ku bisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depan yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi takut langkahku salah. Yang kuingat, kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 9. Tanpa ku sadari ternyata HP-ku mati. Tiba-tiba datang kabut, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-menerus berdiam diri di sini. Setelah 10 menit berjalan, sampailah di sebuah batu. Tanpa terasa, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak lagi berat. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus ke atas, karena semakin ke atas, vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya bermodal lampu senter, aku mencari jalan yang bisa kulewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kananku. Sosok hitam besar sangat tinggi dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak begitu menghiraukan karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemui jalan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk ke pos 2. Menyadari sudah kembali ke jalan yang benar, aku tak henti-hentinya bersyukur. Karena tubuhku lelah, aku beristirahat sebentar, sekadar untuk minum. Saat itu jam menunjukkan pukul 10:30 sampai di Pasar Gubra. Heran, setibanya di sini, aku masih belum menemui keberadaan pendaki lain, entah yang turun ataupun yang naik. Aku kembali berjalan. Baru beberapa langkah berjalan, aku terjatuh. Aku merasakan ada tangan yang mencekram kakiku, menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat kulihat, tidak ada apapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Tidak ada akar yang ada di situ. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat sangat jelas. Hanya saja saat itu aku melihat ke atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Selang beberapa waktu, akhirnya aku tiba di depan papan petunjuk Pasar Bubra tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubra yang sangat luas. Ternyata di sana sudah banyak tenda berdiri. Tendanya banyak, pasti banyak sekali pendaki yang naik hari ini. Lalu aku mencari tenda Kosim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li,
Sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai juga di sini. Lama banget. Memang kamu naik jam berapa? Tanya Kosim. Aku berangkat jam 4:30 dari base camp, jawabku. Loh, kok lama banget sampainya? Ini sudah jam 12 lebih, Ed. Kamu kemana aja? Tanya Ali. Sudah. Aku capek, aku pengen istirahat, jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Kosim dan Ali tidak terus menanyaiku. Setelah aku di tenda, Kosim membuatkan secangkir susu hangat dan mie instan untukku. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahap tanpa jeda. Kamu sebenarnya kenapa tuh, Di? Tanya Kosim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab, "Gak apa-apa, nanti aja ceritanya." Kosim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya lagi. Singkat cerita, setelah beres makan, kami semua tidur karena rencananya akan naik ke puncak besok kalau ada barengan dari pendaki lain. Jam menunjukkan pukul 1:30 pagi dan kami baru mulai tidur. Aku tidur di tengah di antara Ali dan Kosim yang berada di kanan kiriku dalam tenda. Entah sudah berapa jam tertidur. Ed, bangun. Kamu dengar nggak? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Li? Aku ngantuk dan capek, ucapku sambil kesal ke Ali. Ali bilang jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitar tenda kami. Dengar apa? Aku nggak tahu. Sejak tadi aku tidur, tidak dengar apa-apa, jawabku, karena memang tidak mendengar suara apa-apa. Sudah Toli, mungkin kamu ngelindur. Tidur lagi aja sana, jawabku sambil kembali memejamkan mata ini. Karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja merem, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Itu Ed, dengar nggak? Tanya Ali. Ali juga membangunkan Kosim saat itu. Kosim yang baru bangun ikut mendengar dan Kosim bertanya tentang suara yang didengarnya. Suara apa itu? Tanya Kosim. Sudah diam, jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda dengan suara gantungan kerincingnya. Berbarengan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang di luar tenda sangat jelas kami dengar. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun waktu di awal pendakian tadi. Pesannya, jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barangnya di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim. Sim, Li, waktu aku naik tadi, aku bertemu dengan orang tua namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu, ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu, Ed. Kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kok kamu malah ngajak yang aneh-aneh? Jawab Kosim. Loh, gimana Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu, jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol, tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup di situ, tenda kami dari belakang
seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, itu adalah bayangan tangan, seakan-akan ingin mencakar tenda kami. Kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar situasi mencekam ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim untuk keluar tenda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nggak, aku nggak berani, jawab Kosim. Gini loh Sim, Li, kita berdoa saja. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, jawabku. Ini kita kalau tidak keluar, sepertinya akan terus diganggu, Li, ucapku menjelaskan. Percayalah denganku, aku dapat pesan seperti ini dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan seperti apa yang dipesankan Pak Gun agar tidak terjadi apa-apa, tambahku ke Ali dan Kosim. Mereka hanya diam mendengar ucapanku. Ya udah, tapi kamu duluan di depan, ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka, kami disambut dengan dinginnya kabut malam Gunung Merapi. Semelir angin yang kurasakan di malam itu sangat mencekam. Aku lihat jam, sudah menunjukkan pukul 3. Berarti baru 1 jam yang lalu kami tertidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini aku tidak bermimpi. Ini tempat apa? Kok ada pasar di atas gunung seperti ini? Tanya Ali, yang kaget dengan apa yang dilihatnya. Aku hanya diam, tidak menjawab. Saat aku melihat Kosim, dia juga tampak sangat ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan. Orang-orang di pasar itu semuanya mengenakan pakaian orang desa pada zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya semua ini ada di luar nalar. Jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya, aku juga melihat tenda-tenda pendaki yang berdiri di antara pasar itu. Aku bertanya-tanya sendiri di dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam seperti ini? Saat itu aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini aku memperhatikan barang apa saja yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal, selayaknya sebuah pasar manusia. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga oleh nenek-nenek. Di sana dia menjual daging segar. Saat kulihat dengan seksama, nampak daging itu berbentuk tangan dan kaki, seperti kaki tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan membeli daging dagangan nenek-nenek itu. Aku masih memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar, aku melihat lapak penjual sembako. Dan kita memutuskan untuk ke sana. Ayo ikut aku, ucapku kepada Ali dan Kosim. Aku pun berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi kami semua. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku memperhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah perempuan yang kutemui di atas pos 1 tadi. Ali dan Kosim masih mengikutiku di belakang. Akhirnya kami sampai di salah satu lapak di pasar itu. Penjualnya adalah anak laki-laki. Jika kuperhatikan, umurnya kira-kira 12 tahun. Beli apa, Mas? Tanya anak itu.
Ia berbicara dengan nada lemas, dengan raut muka yang datar dan menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya, dan aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa aku beli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Lalu aku memutuskan untuk membeli mie instan saja. "Ini berapa, Dek?" tanyaku sambil menunjuk ke mie instan. 3.000 Mas. Jawabnya lagi. "Aku beli 2 ya, Dek," jawabku. Saat akan membayar, aku lupa dompetku tertinggal di carrier. "Kalian ada yang bawa uang gak 6.000? Tanyaku ke Ali dan Kosim. Lalu Ali menyodorkan uang 6.000 kepadaku. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin dan aku lihat tangannya lebam, seperti bekas luka. Terima kasih Mas, ucap adik itu. Sama-sama, Dek, jawabku. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Aku sudah membeli barang dari pasar ini, dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda. Kami bertiga terkejut. Ternyata mereka semua memperhatikan kami bertiga. Gimana ini nasib kita? Tanya Ali dengan ketakutan. "Doa, kalian jangan putus. Ayo jalan terus. Kita nunduk aja." Nunduk amit-amit adalah tata krama orang Jawa jika berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita hormati. Aku mulai melangkah, diikuti Ali dan Kosim di belakangku. Tidak berani aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk, dan sedikit membungkukkan badan kami sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda tadi masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain, yang entah alam apa itu. Saat hampir sampai tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang kubisa di dalam hati. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Kosim mendahuluiku masuk ke dalam tenda. "Dasar kalian," ucapku ke mereka. Perlahan aku masuk ke dalam tenda agar lekas lepas dari situasi ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mendengar Kosim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi di luar. Mie instan yang kubeli barusan aku simpan di dalam carrier dan kuberi tanda agar tidak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat di dalam tenda. Dan setelah sholat, kami berusaha untuk tidur. Subuh itu, suasana menjadi hening, tenang dan damai. Tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang kami dengar. Dan kami pun terlelap tidur. Di dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ ia mengatakan,
ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Jam 8 aku terbangun. Kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim sedang masak di luar tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. Summit puncak gak? Tanya Kosim. Sudah gak usah, turun aja ya, ajakku. Ya, turun aja Sim. Jawab Ali yang juga minta langsung turun. Sudah, kita turun aja. Firasatku tidak enak, ucap Kosim. Aku lega saat Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, memasak mie instan, dan juga sosis goreng pagi itu. Mie yang tadi malam gimana Ed? Tanya Ali, menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. Gak usah dimasak, bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa jika kita memakannya, jawabku. Setelah selesai makan, kami langsung packing untuk bersiap-siap turun. Aku melihat beberapa pendaki summit ke puncak, dan ada yang hanya di tenda juga. Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kita alami? Entahlah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Formasi saat turun, aku di depan, sementara Kosim di belakang, dan Ali di tengah. Kami turun dengan sangat hati-hati setelah banyak hal yang terjadi menimpa kami. Semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar semalam, membuat kami menjadi peka dengan keadaan dan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk. Hingga Kosim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. Bau apa ini? Tanya Ali. Aku mencoba mengecek keadaan sekitar. Ternyata sesosok pocong tengah berdiri di antara semak-semak. Siang-siang bolong seperti ini, ada sosok pocong yang terlihat. Hati-hati, lihat itu, ada pocong berdiri di sana. Pantas saja bau begini, ucapku, sambil menunjuk ke arah semak-semak. Wajahnya hitam, gosong. Ada nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali ada setan nongol siang-siang seperti ini. Karena kami ketakutan, kami cepat-cepat turun untuk melanjutkan perjalanan. Di saat turun, kami hanya menemui 2 rombongan pendaki yang naik di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian pukul 2 siang. Kami merebahkan badan untuk beristirahat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Aku langsung mandi membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Kosim. Aku lihat Kosim duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas ke Merapi. Saat kupanggil, dia tak sedikit pun menoleh. Sim, kamu kenapa? Tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi, jawab Kosim. Aku terkejut dengan jawaban Kosim. Saat itu juga aku ajak Kosim untuk ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Kosim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku tadinya ingin makan dulu di base camp sebelum pulang, tapi pupus mengingat kondisi Kosim barusan. Kami pun langsung bergegas pulang dari base camp itu.
Singkat cerita, kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Esok paginya, badanku terasa tidak sehat. Seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku periksa ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua sakit panas dan demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa, kita kena sawanan. Yang ku tahu sawanan adalah reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal goib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat HP. Kami saling memberi saran, saling menggunakan obat, agar kami memperbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sembuh. Beberapa hari setelah itu, kami kembali sehat dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Pesan dari penulis yang bisa disampaikan adalah fisik dan mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu, jika mendaki tidak disertai dengan mental, kalian tidak akan tahu apa yang dilakukan jika menemui hal-hal yang di luar nalar. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang utama. Beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Jangan lalai dalam beribadah dan jangan berhenti dalam berdoa. Jika semua itu sudah kita genggam, insya Allah kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Aku yang sebelumnya belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini, hanya bisa menjadikan ini semua sebagai pelajaran, agar aku semakin didekatkan dengan Sang Pencipta. Ingat, setinggi apapun kita berdiri, kita harus tetap bersifat tanah. Aku teringat dengan 2 mie instan yang kubeli di pasar Bubrah. Aku terkejut karena yang kudapati hanyalah 2 buah batu dan beberapa daun. Yang entah daun pohon apa, aku sendiri tidak tahu. Oke Baria Trabas, demikian kisah dimensi lain di Agori Gunung Merapi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga kepada Mas Wahyu yang sudah mengizinkan ceritanya untuk Trabas ceritakan lagi. Semoga Baria terhibur. Jangan lupa jaga kesehatan. Bagi Baria yang sudah punya cerita seputar pendakian dan ingin diceritakan oleh Trabas Alam, kalian bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Trabas Alam.